Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, kali ini ada garapan inverter las Daiden MIGI 130 MIG 130 ya, yang warna merah. Ini sudah bisa untuk TIG juga ya. Di sini ada fitur 2T dan 4T. Di sini yang 4T ini untuk untuk TIG-nya. Jadi biar tidak mencet terus. Yang 2T fungsi biasa, ini ada MIG dan juga bisa untuk TIG. Oke ya. Jadi kerusakannya ini, sebelumnya ini kiriman dari beliau yang ada di Bali, teman. Jadi Bali dikirim ke Semarang. Kerusakannya katanya ini sudah pernah masuk bengkel ya, sudah pernah masuk bengkel lokal di sana. Kerusakan awalnya itu tidak bisa muter untuk kawat rollnya, jadi untuk kawat MIG-nya itu tidak bisa keluar, tidak bisa muter ya, ini rollnya ini. Jadi dinamo motor DC-nya macet. Terus sudah pernah diganti, ini sudah selesai servis ya. Nanti saya jelaskan sedikit aja gejalanya apa gitu teman ya. Jadi yang bermasalah adalah jalurnya, ternyata ini sudah di jumper seperti ini. Ini saya kembalikan ke settingan awal ya. Jadi ini IC untuk adjust tegangan atau pengatur tegangan ke DC motor atau motor speed control lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi versi kecilnya ada IC LM317 untuk adjust tegangan. Dia di adjust oleh potensio yang ada di sini. Jadi sistemnya itu dia ke ground ya, di shortkan ke ground untuk mengatur tegangan yang keluar dari LM317 nya itu teman. Jadi kalau jalurnya ini putus dari potensio, dari jalur potensio itu ada jalur groundnya juga yang menuju ke pin inputnya LM317, pin input ya. Jadi ini jalurnya ternyata cuma putus jalur ya. Jadi di sini ada jalur untuk bagian, benar, saya perlihatkan sedikit karena kalau kelamaan nanti ya video ini kepanjangan. Udah sering saya jelaskan juga nih di video-video sebelumnya ya, tentang sistem motor speed control untuk kawat roll MIG Daiden. Jadi ini diambilkan dari trimpot. Di sini ada trimpot, kalau nggak salah 10 kilo atau 1 kilo ya, saya lupa. Yang tengah, kaki tengah itu adalah outputnya, output hasil dari adjust tegangan LM317 itu menuju transistor. Jadi di sini ada transistor jenisnya NPN teman ya, NPN 2SC berapa saya lupa. Itu basisnya diambil dari kaki tengah atau outputnya LM317, ini putus. Dan untuk yang kolektornya transistor ini dia sebagai input tegangan ya, input supply positif 20 volt atau 24 voltnya dari sini. Ya, ini soket switch holder stanglasnya ini untuk mengaktifkan MIG dari kawat dari stanglas ya, dari sini. Nah ini, dan di sini juga ada rangkaian tambahan lur. Itu di dalam sana itu ada kit tambahan atau rangkaian tambahan untuk sistem delay dan timernya untuk 4T tadi. Jadi di sini kan dia sudah ada fitur 4T dan 2T, maka di sini ada tambahan rangkaian delay dan timer juga untuk mengaktifkan dan menonaktifkan jalur MIG yang sebelah sini. Kalau yang sebelumnya, yang versi lawas atau versi lama itu tidak ada rangkaian delaynya itu ya, delay timernya itu nggak ada. Kalau ini dia sudah ada delay timernya dan dia masuk ke jalur sini, switch controlnya. Kalau yang lama itu langsung ya dari saklar sini, dari saklar MIG dan dari stanglas, bukan ini. Kalau yang MIG MMA ini ke jalur sini ya. Itu dia masuk delay timer dulu baru masuk ke switch controlnya. Jadi ada delaynya seperti itu. Ini kita praktekkan lah. Terus yang tengah tadi udah ya, positif 20 volt, sedangkan emitternya itu sebagai outputnya ke jalur motor DC-nya teman. Sini. Oke, kita akan nyalakan dan kita cek ya teman, tegangan outputnya itu berapa, dari berapa sampai berapa volt,
Dan kita juga mengecek tegangan output MIG nya, itu startnya biasanya di 14 volt sampai 21 atau 22 volt. Kita cek dulu ini untuk MIG nya, untuk kawat di motor DC kawat rollnya kita nyalakan dulu teman. Bismillah. Dan ini osiloskopnya kita gunakan untuk cross check PWM namanya. Cek PWM. Bismillah. Oke, nyala. Ini saya nyalakan dulu untuk cek tegangan outputnya, tapi kita cek dulu tegangan output yang ke motor DC nya dulu ya. Ini posisi di 2T dan di MIG ya, kita coba pencet. Oke, itu startnya di 8 volt dan itu PWM nya sudah bekerja itu ya. PWM nya itu kecil karena dia versi MIG ya, bisa di adjust. Tapi kalau versi MMA seperti ini, kita coba pindah ke MMA, nanti akan berubah PWM nya tuh jadi PWM kotak ya. Itu frekuensinya 57,2 kHz dengan duty cycle 49%, dan rest time nya itu sekitar berapa itu ya, 8000 mikrosecond ya, 8 mikrosecond. Saya klik RMS nya 2,2 volt, tapi ini versi MIG nya. Kita pindah lagi, nanti akan berubah bentuk sinyalnya. Kita pencet lagi tuh ya, seperti itu bentuk gelombang, tapi frekuensinya masih di sekitar 57 kHz. Ini tegangan outputnya di DC motor minimal 8,4 volt. Kita coba naikkan ya, pelan-pelan. Copot benar. Kita coba naikkan pelan-pelan. Ini fungsi 4T ya, jadi 4T itu ketika dipencet sekali dia nyala terus. Nah, itu nyala terus. Pencet sekali lagi dia mati atau off. Tapi ketika versi 2T itu pencet kayak push on ya, pencet dilepas dia juga mati. Pencet nyala, dilepas juga mati. Tapi kalau versi 4T tadi dipencet sekali dia on terus. Ketika pencet sekali lagi dia off. Seperti itu teman. Kita cek tegangannya ya. Ini untuk adjust motor speed controlnya atau tegangannya, kita adjust naikkan. Oke, 10, 11. Ini dinamanya semakin kencang kan, lihat. Awalnya ini nggak bisa fungsi ya karena jalurnya putus itu. Jalurnya banyak mengelupas. Oke, 14, 15, 16. Mentoknya tegangan DC motornya itu 17 atau 18 volt ya. Minimalnya di 8,4 volt. Dan sekarang kita cek untuk outputnya teman. Untuk outputnya ini output tegangannya lur. Output tegangannya ketika saya ini nyekel kamera ya rada angel. Outputnya itu di 14 volt minimal, itu output MIG ya. Dan kita semakin ke kanan ini yang atas 21 volt mentok ya. Kita coba ini dikunci terus untuk menggerakkan ya. Oke, bismillah, kita coba. Oke, sudah mantap jiwa.